Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, selamat saya sampaikan kepada kalian yang telah berhasil diterima di SMP Negeri 21 Surabaya, salah satu sekolah ramah anak di wilayah Surabaya Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan kalian tentang apa itu sekolah ramah anak. Apa itu SRA? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Tujuan SRA ada 3. Yang pertama, menemukan SMP yang masuk dalam kategori SRA dengan segala kekhasan dan keunggulannya. Yang kedua, menghimpun berbagai pengalaman baik dan inspiratif. Yang ketiga, pembinaan untuk mendorong percepatan akses pemerataan sekolah ramah anak. Berikut indikator apresiasi sekolah ramah anak. Yang pertama, proses belajar yang ramah anak. Ada yang pertama, penerapan disiplin dan ketegasan tanpa merendahkan anak dan kekerasan. Kedua, adanya komunikasi dua arah. Ketiga, menggunakan bahasa positif dalam berkomunikasi. Empat, tidak merendahkan anak. Lima, memberikan motivasi belajar. Enam, membangun keakraban dengan anak. Tujuh, melihat masing-masing anak sebagai karakter yang unik. 8. Guru mengingatkan hal-hal terkait pembentukan karakter positif anak, misalnya empati, non-diskriminasi, anti-radikalisme, cinta negara, bahasa dan budaya, dan perbedaan budaya menghargai HAM, sosial, cinta kebersihan, anti-bullying, dan lain sebagainya. Adanya proses pembelajaran di luar kelas, misalnya di halaman sekolah, di sawah dekat sekolah, di museum, dan lain sebagainya. Yang ke-10, melibatkan orang tua dan pihak lain sebagai guru. Yang 11, guru BK menjadi tempat curhat anak. 12, kepala sekolah dan wakil jenjang kelas menerima dan menyapa anak-anak yang datang ke sekolah setiap pagi. 13, mengumandangkan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan lain. 14, mengubah sistem poin yang tadinya untuk mengukur kesalahan anak menjadi mengukur kebaikan anak. 15. Perlombaan kelas menyenangkan yang melibatkan secara penuh anak. 16. Mengumumkan anak yang mendapat poin terbanyak setiap minggu yang dikumpulkan dari informasi yang dikumpulkan setiap harinya dari seluruh anak oleh wali kelas. Dan 17. Membuat kelas menjadi seru. Komponen yang kedua, sarana dan prasarana yang ramah anak. 1. Adanya papan nama, minimal spanduk sekolah ramah anak. 2. Memastikan ruangan cukup cahaya dan sirkulasi udara serta penerangan yang cukup. 3. Menumpulkan ujung meja. 4. Memberi rambu-rambu tempat yang membahayakan, dinding rentak atau tangga curam, dan lain-lain. 5. Menghindarkan tanaman yang berduri. 6. WC dalam kondisi bersih, ada air mengalir, mempunyai penerangan yang cukup, bak WC dibersihkan seminggu sekali, dan diberi ABT dan anak-anak diajarkan untuk menyiram. 7. Pintu dibuka keluar. Jika pintu dibuka ke dalam, maka pada waktu proses belajar pintu harus terbuka atau agak terbuka. 8. Jika sekolah mempunyai UKS, maka harus dipastikan UKS berfungsi dengan baik. 9. Disediakan tempat cuci tangan sesuai kemampuan sekolah. 10. Disediakan rambu-rambu untuk pengurangan risiko bencana. 11. Adanya spanduk-spanduk untuk mengingatkan kebersihan, kawasan tanpa asap rokok, dan lain-lain. 12. Penataan lingkungan dengan melibatkan warga sekolah dan orang tua. 13. Jika ada kantin, memastikan makanan di kantin tidak mengandung zat berbahaya. 14. Penataan kelas yang menyenangkan dengan melibatkan banyak siswa. 15. Dan lain-lain. Komponen yang ketiga, partisipasi orang tua, LSM, dunia usaha, dan alumni. Yang pertama, mengsosialisasikan SRA kepada sekolah dan mengajak orang tua mendukung SRA.
2. Membuat grup komunikasi setiap kelas dengan orang tua murid. 3. Melibatkan orang tua dalam penataan lingkungan. 4. Melibatkan orang tua dalam pembenahan sarana, misalnya menumpulkan ujung meja dan menghias sekolah. 5. Berjejaring dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha. 6. Melibatkan alumni dalam proses SRA. 7. Orang tua sebagai narasumber di sekolah. 8. Melibatkan orang tua dalam menyiapkan sarapan sehat. Nah, yang ini adalah rumah besar SRA. SRA bekerja sama dengan antara lain Damkar, Puskesmas, UPTD, polisi atau puspaga, dan rumah sakit. Nah, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sekolah ramah anak yang pertama, terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik. 2. Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berperspektif anak. 3. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Baik, demikian anak-anakku, mari kita belajar untuk bersikap dan bertutur kata dan berperilaku yang baik sesuai dengan konsep sekolah ramah anak. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sukses untuk kita semua.